Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Saat itu hujan turun deras. Seolah langit pun ikut meratapi nasib hidupku. Aku duduk di sebuah bangku tua di taman, memandang kosong ke depan. Sudah lama aku merasa seperti ini, terjebak dalam labirin kehidupan yang tidak pernah memberikan jalan keluar. Sejak kecil, aku selalu merasa berbeda. Orang-orang di sekitarku selalu tampak bahagia, penuh semangat, dan penuh harapan. Sementara aku merasa seperti beban. Ibu pernah berkata, "Jadilah anak yang baik, jangan pernah menyusahkan orang lain." Aku mencoba keras untuk menjadi seperti yang ibu inginkan. Tapi semakin aku mencoba, semakin aku merasa terasingkan. Setiap langkahku terasa seperti beban. Setiap kata yang aku ucapkan selalu dipenuhi rasa cemas, takut, dan tidak cukup. Aku selalu berusaha menjadi sempurna, agar tidak membuat orang lain kecewa. Namun kenyataannya, aku selalu gagal. Di sekolah, aku selalu menjadi anak yang tidak tampak. Tidak ada yang memperhatikanku. Tidak ada yang peduli. Aku tidak pandai bergaul, tidak cukup pintar untuk bersaing, dan seringkali merasa tertinggal jauh di belakang. Walaupun aku memiliki teman-teman, aku tidak pernah merasa benar-benar diterima. Aku merasa seperti orang asing yang mencoba beradaptasi dengan dunia yang sama sekali tidak memahami dirinya. Setiap kali aku melihat teman-temanku yang riang, yang tertawa tanpa beban, aku merasa iri. Kenapa mereka bisa merasa bebas? Sementara aku selalu terjebak dalam rasa takut dan rasa bersalah? Mengapa mereka bisa menikmati hidup? Sedangkan aku merasa hidupku tak lebih dari sekadar rutinitas yang membosankan dan kosong? Ibu selalu mengatakan, "Kamu harus lebih berusaha. Kamu harus lebih baik." Tetapi seiring berjalannya waktu, aku mulai meragukan kata-kata itu. Aku sudah berusaha keras, namun tetap saja aku merasa gagal. Apa yang salah dengan diriku? Apakah aku memang sebodoh itu? Atau mungkin, aku memang tak cukup baik untuk hidup ini? Setiap malam, saat aku menatap langit yang gelap, aku bertanya-tanya pada diriku sendiri, apakah diriku sebegitu buruknya? Perasaan itu datang berulang kali, menghantui dan menggigit-gigit hatiku. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Apakah aku akan pernah menemukan jawaban atas semua pertanyaan itu? Tapi satu hal yang aku tahu, aku merasa semakin jauh dari kebahagiaan, semakin terperosok dalam kehampaan yang sulit kutangkap maknanya. Hari-hari berlalu dengan perasaan kosong yang semakin menyesakkan. Aku mulai merasa bahwa setiap langkah yang aku ambil hanya akan membawa lebih banyak kekecewaan. Aku mencoba bertahan dengan apa yang aku miliki, meski terkadang aku merasa tidak punya apa-apa lagi. Bahkan dalam keluarga sendiri, aku merasa semakin jauh. Ibu, yang dulunya selalu menjadi tempatku berpulang, kini seolah terperangkap dalam rutinitasnya sendiri. Wajahnya yang dulu selalu penuh dengan senyum kini lebih sering tampak lelah, dan aku merasa tak mampu memberikan kebahagiaan sedikit pun. Suatu hari, saat aku duduk di meja makan bersama ibu, aku mencoba membuka hati. "Ibu, apakah aku cukup baik buat ibu?" Tanyaku dengan suara yang hampir tak terdengar. Ibu menatapku sebentar, lalu tersenyum. Namun senyum itu terasa begitu datar, seperti ada sesuatu yang hilang di baliknya. "Tentu, kamu anak ibu yang baik," jawabnya. Namun kata-kata itu terasa hampa, seperti sebuah kebiasaan yang diucapkan tanpa makna. Aku merasa bahwa kata-kata itu hanyalah pelipur lara, bukan kenyataan. Apakah aku benar-benar baik? Apakah aku cukup berarti untuk mereka yang aku sayangi? Kenapa meskipun sudah berusaha, aku tetap merasa tidak cukup? Aku tidak tahu jawabannya, dan rasanya itu membuatku semakin tenggelam dalam kesepian. Semua perasaan ini, rasa takut, rasa ragu, dan rasa tidak cukup, semakin menghantui setiap saat. Aku bertanya-tanya, apakah aku memang tidak layak bahagia? Atau adakah yang salah dengan cara aku melihat dunia ini? Di sekolah, aku semakin terasing. Tugas-tugas yang diberikan terasa semakin berat, dan aku merasa gagal dalam setiap aspek kehidupan. Teman-temanku mulai menjauh,
Dan aku hanya bisa memandang mereka dari kejauhan, merasa tak mampu mendekat. Ada saat-saat di mana aku ingin menangis, tetapi air mata itu seolah enggan keluar. Aku merasa seperti boneka yang hanya bergerak tanpa tujuan, tanpa arti. Hanya mengikuti alur hidup yang tidak pernah ku tahu ujungnya. Aku mulai merasa ada yang hilang dalam diriku, sebuah potongan dari diri yang seharusnya ada. Apakah itu kebahagiaan? Atau mungkin harapan? Aku tak tahu. Yang aku tahu, setiap langkah yang aku ambil terasa semakin berat, dan semakin sulit untuk melihat jalan keluar. Akankah aku terus seperti ini? Berjalan dalam kehampaan, tanpa tujuan, tanpa arti? Setiap malam, aku kembali terbangun dengan perasaan yang sama. Hening, sepi. Dunia terasa begitu jauh, dan aku merasa seolah aku adalah orang yang asing di tengah keramaian. Aku mencoba mencari jawaban, tetapi jawabannya tak kunjung datang. Mungkin, aku memang sebegitu buruknya. Pernahkah kamu merasa terjebak dalam hidupmu sendiri? Begitu terperangkap dalam perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Seakan-akan tak ada jalan keluar yang bisa dilalui? Itulah yang aku rasakan. Hari-hari yang berlalu semakin berat, dan aku merasa seperti tenggelam dalam lautan perasaan yang tak bisa aku kendalikan. Aku mulai merasa bahwa dunia ini tidak membutuhkan seseorang sepertiku. Di sekolah, semuanya semakin parah. Teman-teman yang dulu terasa begitu dekat, kini menjauhkan diri. Mereka tidak pernah langsung mengatakan apa yang terjadi, tetapi aku bisa merasakannya. Perlakuan mereka yang semakin dingin, pandangan mereka yang mulai berubah, itu semua seperti pisau yang perlahan menembus hatiku. Aku merasa dicampakkan, tidak hanya oleh mereka, tetapi juga oleh dunia yang aku coba pahami. Suatu hari, saat aku duduk sendiri di sudut ruang kelas, aku mendengar percakapan teman-temanku yang tidak sadar ada di dekatku. Mereka tertawa, berbicara tentang seseorang yang mereka anggap aneh. Aku tidak tahu kalau mereka membicarakan aku, hingga salah satu dari mereka menyebut namaku. Ah, dia itu selalu aneh, selalu sendirian, gak pernah tahu caranya bersosialisasi. Kata-kata itu menghancurkan segalanya. Aku ingin berteriak, melawan, tetapi aku tak bisa. Aku hanya diam, duduk terbungkuk, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Apakah ini yang pantas aku terima? Apakah aku memang seburuk itu? Setiap malam setelah kejadian itu, aku terbangun dengan perasaan yang semakin dalam. Wajah ibu yang dulu selalu memberikan ketenangan kini terasa semakin jauh. Ketika aku mencoba berbicara, aku hanya mendapat jawaban yang singkat, atau bahkan kadang aku merasa dia tidak mendengarku sama sekali. Apa yang harus aku lakukan? Aku merasa kosong, seolah tak ada yang bisa mengisi kekosongan itu. Aku semakin menarik diri, merasa dunia ini tidak lagi untukku. Aku mulai mencari jalan keluar. Aku tahu ini bukan solusi yang baik, tetapi perasaan itu semakin mencekik. Mungkin, jika aku pergi, jika aku menghilang dari dunia ini, semuanya akan lebih baik. Aku memikirkan hal itu lebih dalam, hingga satu malam, aku benar-benar memutuskan untuk pergi. Saat itu, aku merasa tak ada yang peduli, tak ada yang akan merindukanku, tak ada yang akan merasa kehilangan. Namun, saat aku melangkah menuju pintu keluar rumah, tiba-tiba teringat wajah ibu. Aku menatap foto keluarga di dinding yang selalu aku lihat setiap hari. Ada ibu di sana, yang selalu berusaha tersenyum walaupun dia sendiri tampak begitu lelah. Aku terhenti sejenak. Rasanya, hatiku mulai terasa hancur hanya dengan memikirkan apa yang akan terjadi pada ibu jika aku benar-benar pergi. Akankah dia menganggap diriku sebegitu buruknya hingga dia tidak akan merasa kehilangan? Titik balik itu datang begitu mendalam. Aku terjatuh, menangis tanpa bisa berhenti. Air mataku bukan hanya karena rasa sakit yang aku rasakan, tetapi juga karena perasaan bersalah yang semakin menyesakan. Aku sadar, mungkin aku memang merasa buruk, tetapi bukan berarti aku tidak berarti bagi orang lain. Aku mungkin tak sempurna, aku mungkin penuh kekurangan, tetapi aku tidak harus mengakhiri semuanya hanya karena perasaan sesaat. Aku tidak tahu apakah aku bisa bangkit dari sini, tetapi setidaknya aku tahu satu hal, aku masih punya waktu.
Waktu untuk mencari diri, waktu untuk mencoba memahami apa arti hidup ini bagi diriku, dan waktu untuk memperbaiki segala yang telah terasa hancur. Kini aku bertanya lagi pada diriku sendiri, apakah diriku sebegitu buruknya? Jawaban itu tidak ada dalam kata-kata, tapi aku mulai percaya. Mungkin aku tidak seburuk yang aku kira. Aku tidak tahu apa yang membuatku bertahan. Setelah malam itu, malam yang penuh dengan air mata dan penyesalan, hidupku mulai terasa sedikit berbeda. Seolah-olah ada secercah cahaya yang mulai merembes dari balik kegelapan yang selama ini membelenggu diriku. Hari-hari tidak langsung berubah, tapi perlahan aku mulai melihat segalanya dari sudut pandang yang berbeda. Ibu mulai memperhatikan aku lagi. Mungkin karena aku lebih banyak diam di rumah, atau mungkin karena aku mulai berbicara lebih banyak dengannya. Setiap pagi, ibu akan memanggilku dengan lembut. "Nak, sarapan dulu ya." Dan meski aku hanya menjawab dengan anggukan kecil, aku bisa merasakan kehangatan dari kata-katanya. Kadang, aku berpikir, apakah aku benar-benar sebegitu buruknya? Kalau aku buruk, kenapa ibu masih peduli? Suatu sore, saat aku duduk di ruang tamu bersama ibu, dia mulai membuka percakapan yang aku harapkan sejak lama. "Kamu tahu, ibu pernah merasa sangat cemas tentangmu," katanya dengan suara lembut. Aku menatap ibu, tidak tahu apa yang harus kuucapkan. Aku merasa kamu sangat terasingkan, seolah-olah kamu tidak punya siapa-siapa selain dirimu sendiri. Dan itu membuat ibu sedih. Aku terdiam. Ternyata, ibu merasa begitu. Dia tidak tahu betapa aku berjuang setiap hari untuk tidak merasa terbuang, untuk tidak merasa sendiri. Aku ingin mengatakan semuanya pada ibu, tetapi kata-kata itu seolah terhenti di tenggorokan. "Ibu tahu kamu merasa tidak cukup, kamu merasa gagal," lanjutnya. "Tapi kamu harus tahu, Nak, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kita semua punya kelemahan, dan itu tidak membuat kita buruk. Kamu masih memiliki banyak hal untuk ditawarkan kepada dunia ini, lebih dari yang kamu kira." Kata-kata ibu adalah secercah harapan yang sudah lama aku cari. Perlahan, aku mulai membuka diriku. Aku mulai berbicara lebih banyak, bahkan dengan teman-temanku, meski awalnya terasa canggung. Aku tidak bisa mengubah semuanya dalam semalam, tapi setidaknya aku merasa sedikit lebih baik. Aku mulai berusaha, sedikit demi sedikit, untuk menemukan diri ini lagi, untuk menerima bahwa aku tidak perlu menjadi sempurna untuk layak dicintai. Aku mulai mengubah cara pandangku terhadap diriku sendiri. Setiap hari, aku berusaha untuk lebih menerima ketidaksempurnaan dalam diriku. Aku mungkin bukan anak yang sempurna, mungkin bukan teman yang selalu bisa diandalkan, tetapi aku masih berharga. Aku mulai menyadari bahwa mungkin kebahagiaan bukanlah sesuatu yang harus aku cari di luar diriku, tetapi sesuatu yang harus aku temukan dalam diri sendiri. Hari-hari yang penuh rasa takut dan kesepian masih datang, tetapi aku mulai belajar untuk menghadapinya dengan lebih tenang. Aku tidak lagi merasa terasingkan, meskipun terkadang aku masih merasa cemas. Namun, sekarang aku tahu bahwa perasaan itu adalah bagian dari perjalanan hidupku, dan aku tidak harus menghadapinya sendirian. Aku belajar untuk menerima diriku, untuk berani berharap meski dunia kadang terasa begitu keras. Setiap malam, sebelum tidur, aku selalu bertanya pada diriku sendiri, apakah diriku sebegitu buruknya? Dan kini, aku bisa menjawab dengan lebih tenang. Tidak, aku tidak seburuk yang aku kira. Aku masih bisa berubah, dan aku masih punya waktu untuk menemukan kebahagiaan yang selama ini aku cari. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi aku percaya bahwa selama aku tidak menyerah, ada harapan di setiap langkah yang aku ambil. Aku mulai menyadari bahwa hidup ini bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang keberanian untuk terus melangkah, meskipun jalan itu kadang penuh dengan rintangan. Dan mungkin, inilah pelajaran terbesar yang aku dapatkan, bahwa diriku, dengan segala kekurangannya, masih layak untuk merasakan kebahagiaan.